Ya, yang saya hormati Bapak Dr. Aswan Rauf sebagai pembimbing pendamping, Bapak Dr. Winner Sitorus SHM HLLM sebagai penguji, karena sedianya Prof. Badria juga bersedia hadir, tapi tiba-tiba tadi malam beliau menghubungi saya mungkin tidak hadir karena kakak saya meninggal dunia, seperti itu. Ya. Baik, Saudara Agung Saputra, saudara menulis skripsi tentang hak kreditor separatis dalam proses kepailitan dan PKPU. Ya, sebelum mempersilahkan kepada para penguji, karena ini ujian tutup, ujian hasil, saya persilahkan saudara untuk menyampaikan ini sekitar 15 menit saja, gitu ya, yang terlalu panjang. Ya, silakan. Baik, terima kasih Prof. Apakah suara saya terdengar jelas, Prof? Ya, oke, baik. Ya. Izin untuk share screen, Prof. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Yang terhormat Profesor Dr. Anwar Borahima SHMH selaku pembimbing utama. Yang terhormat Dr. Muhammad Aswan SHMKN selaku pembimbing pendamping. Bapak Dr. Winner Sitorus SHMH LLM selaku tim penguji, dan Profesor Dr. Badria SHMH yang pada kesempatan kali ini tidak dapat menghadiri karena adanya berita duka yang dialami oleh beliau. Melalui kesempatan ini pula, saya selaku peneliti mengungkapkan turut berbela-sungkawa, semoga arwahnya dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, perkenalkan, saya atas nama Agung Saputra dengan NIM B0111711388 akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi dengan judul Hak Kreditor Separatis dalam Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selanjutnya, seperti dengan mind mapping pada pembahasan kali ini, dari poin Dasolen sampai Dasolen sampai pada metode penelitian dan tujuan pustaka telah peneliti paparkan pada saat proposal penelitian, dan pada hari ini akan memasuki tahap presentasi hasil penelitian. Ini telah peneliti jabarkan pada saat proposal kemarin, perspektif proposisi dan perspektif tujuan undang-undang kepailitan terkait Dasolen dari penelitian ini. Kemudian Dasein dari penelitian ini adalah adanya penangguhan dan pembatasan waktu hak eksekutorial kreditor separatis dan adanya hak untuk mengajukan permohonan PKPU oleh kreditor separatis. Isu hukum terkait dengan penelitian ini adalah yang berkaitan dengan rumusan masalah pertama adalah isu disharmoni antara hukum kepailitan dan hukum jaminan terkait hak eksekutorial kreditor separatis. Kemudian isu hukum terkait dengan rumusan masalah kedua adalah adanya hak kreditor separatis untuk mengajukan permohonan PKPU terlihat tidak lazim karena PKPU adalah upaya untuk melakukan restrukturisasi utang. Selanjutnya, ini merupakan lanjutan dari isu hukumnya. Kemudian rumusan masalah dari penelitian ini kami ulang kembali adalah yang pertama, apakah pengaturan hak eksekutorial kreditor separatis dalam proses kepailitan telah sejalan dengan asas kepastian hukum. Rumusan masalah yang kedua adalah apakah pengaturan hak mengajukan permohonan PKPU oleh kreditor separatis telah sejalan dengan asas-asas umum yang berlaku dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Tujuan penelitian kali ini adalah untuk menganalisis dan merekonstruksi pengaturan hak kreditor separatis dan hak mengajukan permohonan PKPU oleh kreditor separatis. Kemudian keasilan penelitian telah dijabarkan pada saat proposal. Kemudian metode penelitian adalah penelitian normatif dengan sistem penalaran rasionalisme kritis oleh Karl Popper. Ini merupakan tinjauan pustakanya untuk bab 2. Kemudian untuk bab 3 ada 3 poin juga untuk tinjauan pustaka. Dan masuk pada hasil analisis. Untuk bab pertama, rumusan masalah pertama terkait hak eksekutorial. Ada 5 subbab yang menjadi hasil dari bab kedua. Yang pertama adalah
rasiologis hak eksekutorial kreditur separatis ditangguhkan dan dibatasi dalam proses kepailitan. Yang kedua, kepentingan kreditur separatis dan debitur dalam proses kepailitan. Yang ketiga, hukum jaminan tidak bertentangan dengan hukum kepailitan. Yang keempat, pemaknaan putusan MK nomor 67 garing PUU angka Romawi 11 tahun 2013 tidak bertentangan dengan hukum jaminan dan hukum kepailitan. Dan pengaturan hak eksekutorial kreditur separatis tidak sejalan dengan asas kepastian hukum. Yang pertama, terkait rasiologis ditangguhkan. Peneliti beranggapan bahwa hak eksekutorial kreditur separatis cocok ditangguhkan karena melihat dari tujuan daripada masa penangguhan itu, yaitu yang pertama, untuk memperbesar kemungkinan terjadinya perdamaian. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan harta pailit, yang dimana pailit merupakan sita umum, yaitu kerja-kerja kolektif untuk menghimpun sebanyak-banyaknya daripada harta dari si debitur pailit. Kemudian yang ketiga, memungkinkan kurator untuk melaksanakan tugasnya secara optimal. Perlu diketahui juga bahwa tujuan dari Undang-Undang Kepailitan dan PKPU adalah untuk menghindari adanya perebutan harta terhadap oleh kreditor terhadap harta-harta debitor. Oleh karena itu, pailit hadir untuk menghindari perebutan tersebut. Kemudian, masa penangguhan waktu eksekusi kreditur separatis itu cocok untuk dibatasi. Karena pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan telah menegaskan bahwa terjadi pembatasan waktu eksekutorial oleh kreditur separatis sebanyak 2 bulan. Tetapi kalau kita melihat lebih jauh peraturan ini, itu hanya akan menimbulkan yang namanya tidak terbatasnya waktu kreditur separatis untuk mengeksekusi haknya. Kenapa? Karena dalam penjelasan umum pasal 59 ayat 2 mengatakan bahwa harus melaksanakan itu adalah mulai melaksanakan haknya. Jadi ketika kreditur separatis mulai menjual barang jaminan, maka kewajiban 2 bulan itu akan gugur. Dan masa terjualnya itu tidak dibatasi. Oleh karena itu ini akan menimbulkan yang namanya membuka peluang tidak terbatasnya waktu eksekutorial kreditur separatis itu dilakukan. Oleh karena itu peneliti menganggap bahwa ini tidak sejalan dengan salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang Kepailitan, yaitu untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditor lainnya. Selanjutnya terkait dengan kepentingan kreditur separatis dan debitur dalam proses kepailitan. Peneliti beranggapan bahwa kepentingan kreditur separatis dalam proses kepailitan adalah kecepatan eksekusi. Kenapa? Karena pada sejatinya kreditur separatis itu menghendaki adanya pelunasan secara cepat dengan jaminan yang mereka miliki. Berbeda dengan kepentingan debitur yang ingin eksekusinya itu tepat. Maksudnya adalah kreditur tetap bisa melaksanakan hak eksekusinya, tetapi tidak dengan sewenang-wenang. Adanya batas masa eksekusi terhadap kreditur separatis adalah wujud daripada mengakomodirnya kepentingan kreditur separatis dan debitur. Oleh karena itu, peneliti beranggapan bahwa dalam proses kepailitan, kepentingan kreditur separatis itu adalah soal kecepatan dan ketepatan eksekusi, bukan kecepatan versus ketepatan. Jadi keduanya bukanlah merupakan pilihan, tetapi seharusnya berjalan bersama agar dapat menghindari pihak yang dapat dirugikan. Selanjutnya, mengenai hukum jaminan tidak bertentangan dengan hukum kepailitan. Ini mungkin akan banyak perdebatan, tetapi peneliti akan beranjak dari poin pertama, yaitu aspek historis, yang dimana Hadis Suhban telah mengatakan bahwa pemberlakuan hukum kepailitan ini yang ditandai dengan adanya Perpu itu adalah keluar di masa darurat. Oleh karena itu, Undang-Undang Kepailitan ini bisa dikatakan pemberlakuannya akan menabrak norma-norma yang normal lainnya seperti hukum jaminan dan sebagainya. Tetapi hasil diskusi dengan para pembimbing dapat saya simpulkan bahwa sebenarnya untuk mengatakan sebuah peraturan itu adalah peraturan darurat, maka harus ditandai dengan nama daruratnya itu sendiri. Jangan tidak kemudian ketika produk undang-undang itu dibuat dalam kondisi darurat, maka bisa dikatakan sebagai undang-undang darurat. Oleh karena itu, peneliti beranggapan bahwa memang aspek historis itu bisa digunakan dalam menginterpretasi suatu peraturan perundangan, tetapi diperlukan banyak penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat yang berkembang dari waktu ke waktu. Kemudian yang kedua, terkait dengan konflik norma antara hukum kepailitan dengan hukum jaminan. Nah, ini bisa diselesaikan dengan asas preferensi, yaitu asas yang digunakan untuk memilih melihat hukum mana yang diberlakukan. Dan setelah hasil penelitian mengatakan bahwa ternyata hukum kepailitan akan lebih diutamakan ketika menggunakan asas lex specialis derogat legi generale. Kemudian
peneliti menekankan di sini bahwa prosedur kepalitan bukanlah satu-satunya prosedur yang diwajibkan untuk melakukan penyelesaian permasalahan utang piutang. Prosedur kepalitan sifatnya adalah pilihan, bukan wajib. Jadi ketika kreditor separatis menganggap bahwa haknya terambil ketika melalui proses kepalitan, maka kreditor separatis bisa memilih upaya lain, yaitu upaya gugat perdata biasa, sehingga tidak terjadi yang namanya masa penangguhan dan masa pembatasan waktu eksekusi. Kemudian pemaknaan bahwa putusan MK tidak bertentangan dengan hukum jaminan hukum kepalitan. Sebelum adanya putusan MK, urutan daripada pembayaran kreditor itu yang pertama kreditor separatis, yang kedua kreditor preferen, yang ketiga kreditor konkuren. Nah, setelah adanya putusan MK ini, maka upah buruh sebagai kreditor preferen dinaikkan menjadi posisi yang paling pertama dibayar, kemudian yang kedua kreditor separatis, kemudian kreditor preferen lagi yang ketiga, tetapi berkaitan dengan hak lain dari buruh, kemudian yang keempat yaitu kreditor konkuren. Nah, ini yang menjadi problematika pada ahli hukum. Namun peneliti beranggapan bahwa hal ini sudah sejalan dengan hukum jaminan dan hukum kepalitan. Karena memang upah buruh di sini dianggap sebagai utang harta pailit. Jadi hal ini harus dibayar sebelum melunasi memang para kreditor. Nah, ini kreditor upah buruh dipersamakan dengan fee kurator. Dan ini juga sejalan dengan pasal 1133 BW dan pasal 1134 ayat 2 BW, dan juga sejalan dengan pasal 22 huruf B dan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Kepalitan. Kemudian pengaturan hak eksekutorial kreditor separatis dalam kepalitan tidak sejalan dengan kepastian hukum. Nah, teori kepastian hukum yang saya ambil dari sini adalah teori kepastian hukum dari Hans Kelsen dan Gustav Fredbruch, ditambah dengan pendapat dari Zainal Arifin Hussein. Dan kemudian peneliti merangkum ada 3 aspek kepastian hukum itu. Yang pertama, jelas dalam perumusannya, peneliti beranggapan hal ini tidak terpenuhi karena adanya persoalan di pasal 55 Undang-Undang Kepalitan. Kemudian yang kedua, penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti. Peneliti beranggapan ini tidak terpenuhi karena persoalan pasal 55 Undang-Undang Kepalitan. Kemudian yang ketiga, konsisten dalam rumusannya, yaitu konsisten secara intern dan konsisten secara ekstern. Secara ekstern artinya memiliki hubungan yang harmoni dengan undang-undang yang lain. Ketika isunya adalah bertabrakan dengan undang-undang kepalitan dan dengan hukum jaminan, maka setelah melihat hasil pembahasan saya tadi, maka peneliti beranggapan bahwa konsisten secara ekstern itu terpenuhi, tetapi secara intern tidak terpenuhi. Karena kita bisa melihat di pasal 55 itu bahwa dia hanya memperhatikan pasal 56, pasal 57, dan pasal 58 yang hanya mengatur tentang masa penangguhan. Padahal yang paling harus diperhatikan di sini adalah pasal 59, yang mana di pasal 59 itu mengatur tentang masa eksekusi, masa pembatasan waktu eksekusi. Nah, ini tidak diperhatikan. Jadi seharusnya ini dimasukkan di dalam pasal 59 dan kata seolah-olah tidak terjadi kepidana itu dihapus. Itu yang menjadi alasan mengapa kemudian peneliti menganggap bahwa ini tidak sejalan dengan asas kepastian hukum. Kemudian kesimpulan dari rumusan masalah pertama ini adalah pengaturan hak eksekutorial kreditor separatis dalam proses kepalitan telah sesuai dengan tujuan pembentukan undang-undang kepalitan, namun tidak memenuhi asas kepastian hukum. Oleh karena itu, ini adalah beberapa syarat, ini adalah beberapa saran untuk merekonstruksi undang-undang kepalitan yang ada di Indonesia, yaitu merevisi ada 3 pasal, yaitu pasal 55, pasal 59, dan penjelasan umum dari pasal 59 ayat 1. Kemudian hasil analisis bab 3 terkait dengan hak mengajukan permohonan PKPU oleh kreditor separatis. Nah, ada 5 subbab yang lahir dari bab 3 ini, yaitu yang pertama, pemaknaan hak mengajukan permohonan PKPU oleh kreditor separatis tidak sejalan dengan asas keseimbangan. Kemudian pemaknaan hak mengajukan permohonan PKPU oleh kreditor separatis sejalan dengan asas kelangsungan usaha. Kemudian pemaknaan hak mengajukan permohonan PKPU oleh kreditor separatis tidak sejalan dengan asas keadilan. Kemudian hak mengajukan permohonan PKPU oleh kreditor separatis tidak sejalan dengan asas integrasi. Dan yang terakhir adalah pemaknaan putusan MK terbaru terkait dengan terbukanya upaya kasasi daripada debitur untuk melakukan upaya hukum membela diri dalam proses PKPU. Yang pertama, terkait tidak sejalan dengan asas keseimbangan. Mengapa kemudian? Karena di dalam Undang-Undang Kepalitan telah ditegaskan bahwa asas keseimbangan itu adalah mencegah terjadinya
kreditor yang tidak bertikat baik. Peneliti menggarisbawahi kata itikat baik ini. Menurut PLWRI, itikat baik itu adalah sama dengan bona fides di hukum Romawi, yang artinya adalah tipu daya atau tanpa tipu muslihat. Jadi peneliti menarik dari sini bahwa itikat baik itu hanya sebatas pada kejujuran. Namun ketika kita combine dengan pendapat dari Siddhartha bahwa ternyata itikat baik itu bukan hanya soal jujur, tetapi juga soal kepatutan dan kewajaran. Nah, soal kepatutan dan kewajaran ini berkaitan dengan tidak merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak dan menimbulkan bahaya bagi orang lain. Nah, untuk mengatakan bahwa peneliti mengatakan ini tidak sejalan dengan asas keseimbangan karena akan dikaitkan dengan poin kepatutan dan kewajaran. Berikut adalah poinnya. Merugikan adanya hak mengajukan PKPU oleh kreditor akan merugikan orang lain. Dalam hal ini adalah debitor. Karena bila kita melihat di pasal 222 ayat 3, ketika kreditor yang mengajukan PKPU, ternyata ujung-ujungnya adalah yang menyusun proposal perdamaian adalah debitur itu sendiri. Apa bedanya dengan ketika debitor yang akan mengajukan mengajukan PKPU yang memang dia juga yang akan membuat proposal perdamaian. Bayangkan ketika kreditor mengajukan permohonan PKPU, kemudian debitur harus membuat proposal perdamaian untuk semua kreditor. Jadi ini berkaitan dengan kesiapan daripada debitur untuk membuat proposal perdamaian. Berbeda ketika debitur itu yang secara voluntary mengajukan dirinya PKPU, maka bisa dikatakan debitur itu telah siap untuk melunasi utang-utang daripada kreditornya. Kemudian, tanpa kepentingan yang layak. Peneliti telah menjelaskan tentang kepentingan kreditor separatis, bahwa kepentingan dari kreditor separatis itu adalah kecepatan eksekusi, bukan menunda eksekusi. Kemudian terkait dengan kepentingan kreditor separatis itu, kreditor separatis telah memiliki jaminan kebendaan, sehingga dengan alasan urgen diberikannya hak mengajukan permohonan PKPU oleh kreditor separatis itu dinilai tidak penting. Kemudian menimbulkan bahaya bagi orang lain, dalam hal ini adalah debitur. Berikut dengan penjelasannya terkait dengan pasal 225, pasal 236 dan pasal 234 yang secara praktikal bisa dijelaskan pada kesempatan apabila dipertanyakan di selanjutnya. Kemudian pembahasan yang kedua adalah pemaknaan bahwa permohonan PKPU oleh kreditor separatis sejalan dengan asas kelangsungan usaha. Nah, sebelum adanya putusan MK nomor 23 tahun 2021, itu peneliti menganggap bahwa ini adanya hak mengajukan permohonan PKPU oleh kreditor separatis tidak sejalan dengan asas keseimbangan usaha. Karena kenapa? Ketika PKPU itu ditolak, maka akan terjadi yang namanya otomatisasi pemberesan atau otomatis pilot, dan tanpa ada upaya hukum yang terbuka. Nah, ini selalu digunakan oleh para kreditor untuk membunuh secara perlahan para debitor. Kemudian, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 23, peneliti menganggap bahwa hal ini telah sejalan dengan asas keseimbangan usaha. Yang dimana ketika PKPU yang diajukan oleh kreditor itu ditolak atau diterima, maka bisa debitur melakukan upaya hukum kasasi untuk membela dirinya dan tidak ada yang namanya otomatis pilot. Kemudian peneliti juga menganggap bahwa adanya hak mengajukan permohonan PKPU oleh kreditor separatis tidak sejalan dengan asas keadilan. Nah, peneliti mengaitkan dengan teori keadilan dari Aristoteles dengan John Rawls yang mengatakan bahwa adil itu dapat berarti menurut hukum dan apa yang sebanding dan semestinya. Kemudian menurut John Rawls yang mengatakan bahwa adil itu tentang keseimbangan kepentingan. Nah, mengapa kemudian peneliti mengatakan ini tidak sejalan? Karena kalau misalnya kita melihat dari poin adil menurut hukum, ya ini terpenuhi karena memang telah menjadi hukum positif dan berlaku di Indonesia. Kemudian yang kedua, apabila kita melihat poin yang semestinya, maka hal ini akan menjadi tidak wajar. Karena namanya saja penundaan kewajiban pembayaran utang, bukan penundaan kewajiban pembayaran utang piutang. Ketika berbicara tentang kewajiban utang, maka yang dituduh adalah debitur. Berbeda dengan piutang yang memang bisa dikaitkan dengan kreditor. Jadi seharusnya memang PKPU itu diajukan oleh debitur, bukan kreditor. Kemudian yang mengetahui mampu atau tidaknya debitur untuk melunasi utang-utangnya adalah debitur itu sendiri. Jadi tidak semestinya kreditor yang ujuk-ujuk mengajukan permohonan PKPU. Kemudian pengaturan
pengaturan terkait dengan adanya hak kreditor separatis itu terlalu dipaksakan. Kalau kita melihat konstruksi di dalam pasal 222 K 222, kita bisa melihat di pasal satunya, pasal 222 ayat 1 yang mengatakan bahwa PKPU diajukan oleh debitur yang mempunyai lebih dari satu kreditor atau oleh kreditor. Nah, ini di sini kalau misalnya kita melihat secara luas bahwa ternyata ketika debitur yang ingin mengajukan PKPU itu telah dijelaskan secara ekspresis verbis bahwa harus memiliki dua kreditor. Berbeda ketika kreditor yang mengajukan PKPU yang tidak diletakkan secara ekspresis verbis bahwa harus ada dua kreditor yang dimiliki oleh debitur. Nah, inilah yang kemudian peneliti beranggapan bahwa pengaturan ini terlalu atau terkesan dipaksakan karena tidak sebanding antara pengaturan pengajuan debitor dengan pengajuan kreditor. Kemudian kalau kita melihat adil menurut John Rawls terkait dengan keseimbangan kepentingan, telah peneliti jelaskan bahwa walaupun kreditor yang mengajukan PKPU yang menyusun proposal perdamaian tetaplah debitor. Mengapa kemudian kita tidak kembalikan saja bahwa PKPU itu adalah miliknya si debitor? Kemudian upaya hukum yang berbeda dalam proses kepailitan dan PKPU. Bila kita melihat pertimbangan hukum dalam putusan MK terbaru yang membuka upaya hukum bagi debitor dalam proses PKPU hanya berupa upaya kasasi, berbeda dengan upaya hukum dalam proses kepailitan yang dibuka kasasi dan peninjauan kembali. Nah, ini berbeda jenis upaya hukumnya. Nah, ketika kita melihat pertimbangan hukum MK mengatakan bahwa kenapa hanya kasasi, karena PKPU semangatnya adalah speedy trial atau kepastian hukum yang cepat. Nah, ini yang menjadi menurut peneliti agak keliru. Karena kenapa? Dalam pengaturan dalam undang-undang kepailitan itu bukan hanya soal PKPU saja, tetapi juga ada juga proses kepailitan. Jadi seharusnya ketika dengan pertimbangan kepastian hukum, kecepatan kepastian hukum itu, upaya hukum dalam proses kepailitan dibuka sampai peninjauan kembali, lantas kenapa kemudian di dalam proses PKPU hanya dibatasi pada tingkatan kasasi begitu? Nah, hal inilah yang kemudian peneliti menganggap bahwa ini tidak sejalan dengan asas keadilan. Kemudian pemaknaan bahwa hal ini adanya hak kreditor separatis tidak sejalan dengan asas integrasi. Kenapa? 5 menit lagi waktunya ya. Baik, Prof. Berkaitan dengan kenapa kemudian peneliti menganggap bahwa ini tidak sejalan dengan asas integrasi, karena kalau kita melihat pandangan dari beberapa penulis artikel ilmiah yang mengatakan bahwa tujuan dianutnya asas integrasi adalah memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi debitur dan para kreditor. Nah, dalam hukum jaminan tidak ada aturan yang berkaitan dengan pemberian hak kepada kreditor separatis untuk mengajukan permohonan penundaan pembayaran terhadap dirinya. Adanya hak kreditor separatis untuk mengajukan PKPU akan berpotensi tidak memenuhi hak dari kreditor separatis itu sendiri dan juga hak daripada debitor. Oleh karena itu, peneliti beranggapan bahwa hal ini tidak sejalan dengan asas integrasi. Kemudian, munculnya putusan MK terbaru nomor 23 itu hanya menyelesaikan sebagian masalah, tapi juga memunculkan permasalahan baru dalam adanya hak kreditor separatis dalam mengajukan permohonan PKPU. Bisa kita melihat bahwa yang dikabulkan oleh MK adalah pasal 235 ayat 1 dan pasal 293 ayat 1. Oke, ketika kita melihat pasal 235 ayat 1 yang konteksnya adalah PKPU sementara, maka peneliti beranggapan sepakat karena hal ini sebagai forum buat debitur untuk membela diri ketika kreditor tiba-tiba mengajukan PKPU dan otomatis pilot. Nah, peneliti akan sedikit menganggap akan menimbulkan persoalan baru ketika kita melihat penafsiran dari pasal 293 ayat 1 yang diakui oleh MK untuk dibuka upaya hukum kasasi. Nah, pertanyaannya kemudian adalah ketika proses PKPU selama 270 hari itu ternyata tidak memenuhi kesepakatan, apa yang menjadi pertimbangan kira-kira untuk kemudian debitur mengajukan kasasi? Apakah memang seluruh proposal perdamaian harus diterima oleh si kreditor?
Bagaimana kalau misalnya kreditor menolak proposal perdamaian karena mungkin dalam proposal perdamaiannya itu utangnya hanya akan terlunas 30 tahun kemudian, ataukah dalam proposal perdamaian yang diajukan itu akan memotong utang pokoknya sehingga kreditor menolak perdamaian itu. Apakah ini yang akan menjadi objek daripada debitur melakukan kasasi? Kan ini juga akan menjadi pertanyaan besar. Kemudian siapa yang menjadi pihak yang terkasasi di sini kalau misalnya memang sudah melalui proses perdamaian, proses PKPU 270 hari ternyata tidak tercapai kesepakatan, siapa yang menjadi pihak terkasasi? Nah, ini yang muncul persoalan-persoalan baru. Kemudian dari adanya upaya hukum kasasi pasal 293 ayat 1 itu berpotensi terjadi 2 kali kasasi dalam proses PKPU. Kenapa? Karena dalam PKPU ketika diajukan oleh kreditor ternyata diajukan permohonan kasasi dan ditolak, dan debitur akan tetap melanjutkan permohonan, menyusun permohonan perdamaiannya, dan ternyata ditolak lagi, bisa lagi melanjutkan kasasi. Nah, ini akan berpotensi 2 kali kasasi dalam satu proses PKPU. Kemudian peneliti beranggapan bahwa perlu ada batasan. Kalau memang dibuka upaya kasasi terhadap debitur, maka perlu ada batasan apa saja yang boleh dikasasi, poin apa saja yang boleh dikasasi. Nah, kemudian pertimbangan hakim dalam putusan MK ini menimbulkan persoalan. Kemudian yang pertama adalah kenapa kemudian MK membuka upaya hukum kasasi? Karena perlu dilakukan kontrol atas itikat baik dari kreditor agar benar-benar tidak mencederai niat baik tersebut. Nah, menurut peneliti, MK ternyata mengamini bahwa adanya hak kreditor mengajukan PKPU berpotensi tidak memenuhi itikat baik. Jadi alangkah baiknya kalau menurut peneliti itu ditutup saja. Kemudian dengan alasan esensi permohonan PKPU adalah speedy trial, seperti tadi yang peneliti jelaskan bahwa ini tidak memenuhi asas kepastian, asas keadilan. Nah, kesimpulan daripada rumusan masalah kedua ini adalah hak kreditor separatis untuk mengajukan permohonan PKPU tidak sejalan dengan asas keseimbangan dalam konteks itikat baik yang mengutamakan unsur kepatutan dan kewajaran, sejalan dengan asas kelangsungan usaha, tidak sejalan dengan asas keadilan, dan tidak sejalan dengan asas integrasi. Seyogyanya, hak mengajukan PKPU adalah milik debitur semata. Terbitnya putusan MK terbaru hanya menyelesaikan sebagian masalah dan memunculkan permasalahan baru. Oleh karena itu, saran yang untuk merekonstruksi Undang-Undang Kepelitan dari peneliti adalah merevisi pasal 222 ayat 1 dan menghapus pasal 222 ayat 3 dengan artian mengembalikan hak mengajukan permohonan PKPU hanya diberikan kepada debitor saja. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiba giliran pada kesempatan saya berikan kepada para tim penguji dan seluruh yang ada di room ini, kecuali saudara peneliti adalah semua penguji. Untuk kesempatan pertama saya persilakan kepada Bapak Dr. Winner Sitorus, Sarjana Hukum, Magister Hukum LLM. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Profesor Dr. Anwar Buraima selaku Ketua Ujian Skripsi sekaligus sebagai pembimbing utama. Yang saya hormati pula Bapak Dr. Muhammad Aswan Rauf, MSH-MKN selaku pembimbing pendamping. Saudara Agung Saputra. Mohon maaf Prof. Anwar, ini Pak Abdullah siapa? Apakah ada hubungan dengan? Tolong, enggak tahu. Tolong Pak Abdullah, ini ujian tutup sehingga siapapun ya. Oke, makasih. Baik, terima kasih. Mungkin petugas ruangan kemungkinan. Hah? Apa mahasiswa atau yang lain? Saudara admin ya. Baik, pertama-tama selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, saya mengapresiasi usaha Anda untuk melakukan penelitian sedetail mungkin ya. Tapi mungkin ada masukan untuk Saudara Agung. Anda menggunakan waktu itu lebih ya, lama sekali itu untuk presentasinya itu. Mungkin bisa dipadatkan ya untuk pembahasan-pembahasan tertentu. Nah, yang kedua, ini memang sudah merupakan ujian skripsi
Sehingga mestinya yang teknis-teknis itu ya sudah tidak perlu di ini. Tapi masih ada rupanya ya yang teknis itu, terutama pada bagian akhir itu. Di kesimpulan itu ya kata revisi ya, direvisi itu jadi satu kata, merevisi, nah itu aktif, direvisi berarti pasif ya. Jadi tetap di-nya itu digabung di sebagai kata halaman 143 sebagai awalan. Mohon maaf Pak, halaman berapa Pak? Pokoknya kata direvisi itu dirangkai, bukan dipisah karena bukan kata depan. Tapi itu awal. 143 ya, halaman 143. Nah, kemudian kata diantaranya ya, diantaranya itu juga, nah itu harus dipisah. Diantaranya, diantara, di tengah, sama di sebagai kata depan, dipisah. Oke, tidak apa-apa. Saya maaf ya, belum sempat membaca naskah Anda secara keseluruhan karena waktunya mepet dan di tengah-tengah persiapan aktivitas yang semakin mendekati. Ini saya tidak bisa, ini saya izin di tengah-tengah istirahat. Baik, yang ingin saya tanyakan pertama, Apa? tadi Anda mengkritisi pasal 200 berapa? 202 ya, bahwa 222. Itu masih saya tanda tangan KRS apa? ya 222 bahwa hak untuk mengajukan PKPU itu ya oleh debitor dan kreditor. Apakah memang ada penjelasan secara eksplisit bahwa kreditor di sini termasuk kreditor preferen atau kreditor separatis? Silakan. Baik Pak, izin menjawab. Kalau melihat di pasal 222 yang bisa mengajukan PKPU itu secara eksplisit verbis hanya dikatakan debitor dan kreditor. Terkait spesifikasi kreditor yang dimaksud itu tidak dijelaskan Pak. Jadi kreditor bisa mengajukan, berarti semua jenis kreditor bisa mengajukan PKPU, baik konkuren, separatis maupun preferen. Ya, ini perlu ditegaskan. Kenapa? Karena di pasal lain ada penjelasan pasalnya yang mengatakan bahwa kreditor ini termasuk kreditor yang lainnya, di samping kreditor konkuren. Nah, mengapa khusus untuk mengajukan PKPU itu tidak diberikan penjelasan bahwa dalam penjelasannya termasuk adalah kreditor privilege ya, preferen dengan separatis. Nah, itu juga yang perlu diperhatikan sebenarnya. Karena memang menurut saya ya, hak untuk mengajukan PKPU itu sebenarnya tidak untuk kreditor sebenarnya. Ya. Oke. Selanjutnya, tadi Anda mengatakan asas integritas. Asas integriti ya. Integrasi. Ya, asas integrasi. Apa sebenarnya makna asas integrasi sebagai asas umum dalam undang-undang kepailitan ini? Dikaitkan dengan masalah yang poin yang Anda kaitkan tadi, apa sudah tepat itu? Silakan. Baik Pak, mohon izin menjawab Pak. Terkait dengan mengapa kemudian penjelasan saya itu dikaitkan dengan tujuan dari hadirnya asas integrasi itu Pak. Dalam beberapa tulisan, seperti tulisan dari Muhammad Amrullah, yang mengatakan bahwa tujuan adanya integrasi itu adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi debitor dan kreditor. Itu inti daripada asas integrasi. Tidak, asas integrasi Anda lihat di dalam undang-undang kepailitan, apa maknanya? Jangan pendapat orang dulu. Baik, Pak. Kalau berdasarkan penjelasan umum dikatakan bahwa asas integrasi itu adanya satu kesatuan utuh antara hukum formil dan material daripada undang-undang kepailitan itu. Itu yang saya maksud. Terus kenapa Anda persoalkan itu adanya penyatuan antara hukum material dan hukum formil? Apanya yang bermasalah dengan yang Anda kaji? Baik
Baik Pak, saya kaitkan itu Pak dengan tujuan daripada asas integrasi itu Pak. Saya berdasarkan daripada tujuan dari adanya itu asas integrasi berdasarkan beberapa tulisan Pak. Enggak, maksud saya asas integrasi Anda analisis berkaitan dengan rumusan masalah yang mana? Rumusan rumusan masalah kedua Pak. Nah, apa itu? Terkait dengan hak mengajukan permohonan PKPU oleh kreditor separatis. Ya, apa kaitannya kalau begitu? Apa masalahnya kalau ada asas integrasi dengan hak untuk mengajukan PKPU oleh kreditor separatis? Apa masalahnya? Baik Pak, kalau misalnya dikaitkan dengan tujuan dari asas integrasi adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para debitur dan kreditor, ketika kreditor separatis diberikan hak, maka akan berpotensi melanggar hak asas integrasi karena kalau kita melihat daripada dalam hukum jaminan bukan daripada. Bila kita melihat pengaturan dalam hukum jaminan sendiri itu tidak diatur mengenai adanya hak kreditor untuk menunda pembayarannya. Nah, ketika ada, maka konsekuensinya asas integrasi dengan undang-undang kepelitan pun akan berpotensi terganggu, Pak, terkait dengan asas kepastian hukumnya. Saya sebenarnya belum bisa memahami sepenuhnya ya. Asas integrasi itu kan pengintegrasian antara hukum material dengan hukum formil. Pengaturan ya dari aspek-aspek kepelitan itu juga prosedurnya, hukum acaranya. Ya, sekarang yang mana yang Anda kaitkan bahwa itu tidak memberikan perlindungan dengan adanya integrasi itu? Apakah memang harus ada pengaturan sendiri, dipisahkan itu? Ya, jadi jangan misalnya Anda mengambil pendapat dari pihak lain misalnya bahwa tujuan itu adanya penyatuan antara hukum material dan hukum formil itu memberikan perlindungan hukum. Nah, dari mana ininya? Karena memang ya semua ketentuan itu tujuannya untuk memberikan kepastian, memberikan perlindungan hukum pada semua pihak. Tapi tujuannya ini, integrasinya ini ya supaya kalau terintegrasi itu mungkin ya supaya ada kepastian bahwa kalau dalam prosedur acara kepelitan ya mengacu kepada undang-undang ini. Ya, silakan. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih atas masukannya Pak. Dari hasil tulisan memang saya mengaitkan asas integrasi ini dengan pendapat beberapa penulis terkait dengan tujuan daripada adanya asas integrasi, sehingga mungkin akan terlihat sedikit tidak menyatu dengan asas integrasi yang ditulis dalam undang-undang kepelitan. Tetapi ujungnya adalah akan dikaitkan dengan perlindungan dan kepastian hukum, Pak. Ya, itulah maksud saya di dalam mengacu kepada suatu sumber itu juga ya, apakah sumber itu memang kredibel ya, bisa kita terima. Tidak apa-apa, yang penting kita bisa pertahankan. Tapi acuan dari pengertian asas integrasi itu ya kita harus lihat sumber utamanya, sumber formilnya dulu dari undang-undang itu, sama sumber materialnya ya. Baik. Nah, oke. Nah, ini tadi masih ada yang saya lupa ya. Di halaman 142 itu kesimpulan kedua. Ya, kalau itu masih belum titik berarti ya bukan huruf besar ya. Sejalan dengan asas kelangsungan usaha itu kan biasanya huruf kecil ya. Sejalannya bukan huruf besar. Masih sama dengan yang lain. Sejalan. Oke. Nah, yang berikut, kalau Anda lihat hukum jaminan dengan hukum kepelitan, apakah hukum jaminan itu bukan lex specialis? Baik Pak, mohon izin menjawab Pak. Baik, kalau berdasarkan dari hasil penelitian dan saya tuangkan dalam skripsi saya mengatakan bahwa hukum kepelitan itu lebih lex specialis daripada hukum jaminan, Pak. Ya, maksud saya, apakah hukum jaminan juga tidak lex specialis? Misalnya undang-undang hak tanggungan
Apakah Ya, Pak. itu bukan lex specialis? Ya Pak, bila dikaitkan lagi Pak dengan Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Fidusia, Undang-Undang Hipotek Kapal Laut dan Pesawat Terbang, itu bila kita melihat lagi lebih rinci terkait Undang-Undang Kepailitan, itu lebih spesialis hukum kepailitan. Karena kenapa? Ada hal-hal yang lebih khusus diatur terkait dengan adanya masa penangguhan dan masa pembatasan waktu. Selain itu, kalau kita melihat juga di dalam peraturan pelelangan, membaca tentang peraturan pelelangan bahwa ketika ingin melaksanakan eksekusi terhadap misalnya kayak hipotek dan sebagainya, itu harus memperhatikan hasil dari putusan pilot, putusan apakah ada putusan pilot sebelumnya atau tidak. Ketika ada, maka putusan pilot dulu dilaksanakan, baru melakukan eksekusi, melakukan pelelangan. Oke, mungkin nanti Prof. Anwar bisa memberikan itu klarifikasi, karena kalau ada ya, hukum yang sama-sama spesialis ya, kemudian satu juga spesialis, bukan prinsipnya bukan lex specialis derogate legis generalis, tapi apa namanya itu, lex specialis? Spesialis fungsionil. Ya, lex specialis fungsionil itu. Ya. Yang mana yang lebih fungsionil di situ? Nanti silakan diskusikan. Ini hanya untuk melihat saja bahwa sebenarnya hak tanggungan juga itu lex specialis. Ya. Baik, lanjutkan. Ya. Nah, berbicara mengenai kreditor separatis. Ya. Kalau di dalam kepailitan, kedudukan kreditor separatis ya, dengan privilege, ya, hak privilege itu yang mana diutamakan? Misalnya upah buruh. Baik Pak, terima kasih Pak izin menjawab. Kalau kita melihat berdasarkan putusan MK nomor 67 tahun 2013, itu mendahulukan upah buruh dibanding kreditor separatis. Tetapi memang kalau kita melihat pertimbangan dari MK, memang ada alasan logisnya kenapa kemudian didahulukan upah buruh. Tapi sebelum adanya putusan MK itu memang kreditor separatis yang didahulukan. Kenapa kemudian upah buruh itu setelah adanya putusan MK didahulukan daripada kreditor separatis? Karena memang upah buruh itu dikategorikan sebagai utang harta pailit. Jadi dia dipersamakan atau disatu tingkatkan dengan fikurator. Jadi memang seolah-olah kalau menurut peneliti ini hanya sebenarnya kreditor separatis tetap didahulukan, tetapi memang kreditor upah buruh ini disejajarkan dengan fikurator sebagai utang harta pailit. Pun bila kemudian kita lihat di pasal 22 ayat 2 dan 39 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan mengatakan bahwa di pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan mengatakan bahwa upah buruh adalah utang harta pailit. Sedangkan di pasal 22 ayat 2 upah itu dikategorikan sebagai bukan harta pailit. Jadi ketika debitur dipailitkan, maka upah dari debitur itu tidak bisa diambil karena dikategorikan sebagai utang harta pailit. Jadi itulah mengapa kemudian urgensinya utang atau upah pailit, upah buruh itu di posisi lebih di atas daripada kreditor separatis. Kan buruh haknya ada dua, ada upah buruh dan ada hak-hak lain daripada buruh, kayak misalnya bonus dan sebagainya. Dan MK juga membedakan itu. Ketika berkaitan dengan upah, maka dia harus didahulukan daripada kreditor separatis. Ketika berkaitan dengan hak-hak lain buruh, maka dia berada di bawah separatis. Jadi urutannya setelah adanya putusan MK itu adalah preferen, separatis, preferen, konkuren. Mungkin itu Pak. Oke. Berarti kalau pesangon tidak diutamakan daripada kreditor separatis. Baik Pak, izin menjawab. Kalau pesangon dikategorikan sebagai hak-hak lain daripada
buruh sehingga dia berada di bawah kreditor separatis. Oke. Ya, mohon maaf kalau masih ada suara-suara ini. Ya, namanya. Baik. Ya, saya jadi baik, untuk selanjutnya, ya, kalau Anda lihat bahwa undang kepailitan itu merupakan sita umum, ya, sita umum. Kalau Anda lihat sebenarnya, ya, undang kepailitan ini, ya, pengaturan lebih lanjut dari ketentuan yang ada di BW, apa itu? Baik, Pak. Baik, mohon izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Jadi kalau kita melihat atau membaca tujuan lahirnya Undang-Undang Kepailitan itu berdasarkan pasal 1131 dan 1132. Pasal 1131 berkaitan dengan paritas kreditorium atau seluruh kreditor itu memiliki hak terhadap harta debitor tanpa melihat statusnya. Nah, kemudian pasal 1132 berkaitan dengan pari passu pro rata, bahwa pembagiannya harus secara proporsional. Nah, kedua pasal ini yang menjadi latar belakang lahirnya Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Mungkin itu, Pak. Oke, terakhir. Tadi Anda berargumentasi bahwa kreditor separatis tidak selayaknya atau kreditor tidak selayaknya mengajukan PKPU karena kalau debitor ada persyaratan bahwa dia sekurang-kurangnya memiliki utang kepada dua kreditor. Sementara kalau kreditor tidak disyaratkan bahwa ada kreditor lain. Ya. Nah, apakah benar demikian? Betul, mohon izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Betul, Pak. Ya, silakan. Menurut peneliti itu betul, Pak. Karena kenapa? Disinilah bentuk ketidakseimbangan atau tidak sebandingnya pengaturan hak kreditor dengan hak debitor dalam mengajukan PKPU. Bukannya, kenapa ketika maaf saya potong dulu. Bukannya bukan berlaku ya kontradiktif, sama saja kalau misalnya debitor disyaratkan untuk memiliki sekurang-kurangnya dua kreditor, tentu kreditor yang mau mengajukan PKPU, nah ini juga tentu dalam konteks apa? Dalam konteks kepailitan. Kalau kepailitan berarti ya untuk dapat dipailitannya debitor kan sekurang-kurangnya ada dua kreditor. Tentu seorang kreditor dalam mengajukan PKPU dia harus memperkirakan adanya kreditor lain. Ya, apakah tidak diatur yang seperti itu di dalam Undang-Undang Kepailitan? Mohon izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Ya, inilah yang menjadi permasalahan yang peneliti angkat, bahwa kenapa di pasal 222 itu, lebih khususnya di pasal 222 ayat 1, dituliskan secara ekspresis verbis bahwa ketika debitor mengajukan mengajukan PKPU harus memiliki dua kreditor. Sedangkan kreditor tidak ada diletakkan secara ekspresis verbis bahwa ketika dia mengajukan harus memiliki dua kreditor si debitornya. Nah, inilah yang menjadi poin tidak sebanding saya dalam pengaturan hak kreditor mengajukan PKPU, karena terkesan dipaksakan untuk dianggap bahwa ketika kreditor mengajukan PKPU itu debitor harus sudah memiliki dua kreditor. Berbeda dengan debitor yang harus memang diletakkan di dalam pasal 222 ayat 1 bahwa ketika debitor mengajukan PKPU maka harus memiliki dua kreditor. Nah, inilah pengaturan tidak sebanding yang terkesan dipaksakan menurut peneliti. Mungkin itu, Pak. Ya, mungkin nanti Anda bisa baca bukunya Prof. Remy ya. Ini kemungkinan ya berlaku ketentuan yang sama idealnya seperti itu. Ya. No, I'll go home. Oke, terima kasih Prof. Anwar. Cukup dari saya. Terima kasih Saudara Agung. Baik, makasih Bapak Dr. Winner Sitorus. Berikut Bapak Dr. Aswan Raub sebagai
pembimbing sekaligus dalam kesempatan ini bertindak sebagai penguji. Silakan. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Anwar Ibrahimah. Yang saya hormati Bapak Dr. Winner Sitorus. Baik, Saudara Agung Saputra. Jadi yang pertama terkait apa yang disampaikan oleh Pak Winner tadi, terkait beberapa hal di teknik penulisan masih ada yang keliru Agung ya. Kira itu bisa diperbaiki nantinya. Kemudian yang kedua terkait asas integrasi seperti yang ditanyakan juga oleh Pak Dr. Winner. Ini saya butuh penjelasan kembali seperti apa asas integrasi yang Agung maksudkan di sini. Bahwa ini tidak sejalan dengan hak kreditor separatis mengajukan PKPU. Baik, mohon izin menjawab, Pak. Ya, saya. Baik. Memang peneliti dalam asas integrasi ini melakukan penafsiran yang luas atau mungkin lebih karena memang ketika peneliti mencoba mencoba memaknai asas integrasi itu memang mengalami sedikit kendala, Pak. Jadi akhirnya saya mencoba mencari literatur yang membahas terkait dengan apa sih tujuan daripada asas integrasi dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dan peneliti menemukan tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para debitur dan kreditor. Oleh karena itu, berdasarkan tujuan itu, peneliti mengaitkan dengan adanya hak mengajukan PKPU oleh kreditor separatis yang notabene akan mengancam terhadap perlindungan hak dari kreditor dan si debitor, Pak. Perlindungan kepada kreditor dalam konteks Agung, adalah saya potong Agung. Ya. Baik, Pak. Jadi Baik, Pak. ya terkait hal ini ya memang kita sudah sering diskusikan kemarinnya dan berbeda dalam hal ini karena apa yang Agung sampaikan tuangkan dalam skripsinya ini sedikit berbeda dengan apa yang dimaknai oleh Undang-Undang Kepalitan sendiri terkait asas integrasi itu sendiri, bahwa ada hukum material dan hukum formil di dalam. Harusnya ini yang dikaitkan langsung dengan hak kreditur separatis dalam mengajukan PKPU. Nanti kita diskusikan itu dan mungkin ada saran dari Prof. Anwar. Kemudian tadi terkait asas keadilan, di situ disampaikan teori dari John Rawls ya, bahwa tidak ada perlakuan istimewa. Jadi terkait hal ini saya kira nanti bisa kita diskusikan untuk diperbaiki, bahwa dalam teori yang dikemukakan John Rawls itu bisa ada perlakuan istimewa untuk orang-orang yang tidak beruntung. Jadi bisa ada perlakuan istimewa untuk orang-orang yang tidak beruntung. Kemudian yang terakhir saya ingin penegasan kembali dari Agung terkait apa yang telah diteliti dari dua rumusan masalah yang telah ditentukan dan diteliti. Saya ingin penegasan kembali standing position-nya Agung. Apakah sepakat atau tidak sepakat dengan pemberian hak kepada kreditor separatis untuk mengajukan PKPU? Silakan, Pak. Baik, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Terkait dengan adanya hak mengajukan permohonan PKPU oleh kreditor, peneliti dengan tegas mengatakan bahwa kreditor seharusnya tidak memiliki hak untuk mengajukan permohonan PKPU. Karena memang kalau kita melihat secara lebih luas lagi, sebenarnya ada beberapa solusi yang bisa terbit dari persoalan ini. Yang pertama adalah kita tetap memberikan kreditor untuk mengajukan permohonan PKPU, tetapi kita buka kesempatan kepada debitor untuk membela diri. Jadi tidak otomatis pilot. Nah, salah satu wujud dari solusi itu adalah keluarnya putusan MK. Namun, menurut peneliti, adanya putusan MK ini yang membuka upaya bagi debitor untuk membela diri
itu tidak menyelesaikan permasalahan di hulu. Dia hanya menyelesaikan permasalahan di tengah, padahal di hulunya yang salah. Di hulunya yang salah itu apa? Ketika kreditor diberikan hak mengajukan PKPU. Kenapa kemudian kita tidak menutup itu saja, sehingga mengembalikan hak PKPU itu dikembalikan kepada si debitor, sehingga tidak ada lagi potensi-potensi terjadinya itikat buruk oleh kreditor yang diamini juga oleh MK bahwa ketika kreditor memiliki hak untuk mengajukan PKPU, maka ini berpotensi tidak memenuhi itikat baik. Oleh karena itu, menurut peneliti bahwa seyogyanya kalau memang usahanya adalah untuk mengurangi tindakan kreditor melakukan itikat buruk, maka tutup saja jalan itu dan mengembalikan PKPU hanya milik si debitor. Karena namanya saja penundaan kewajiban pembayaran utang, bukan penundaan kewajiban pembayaran utang piutang. Terima kasih. Mungkin itu, Pak. Saya lanjutkan sedikit. Itikat buruk seperti apa yang Agung khawatirkan akan dimanfaatkan oleh kreditor separatis jika mengajukan PKPU? Baik Pak, terima kasih. Jadi sebelum adanya putusan MK, perlu kita ketahui bahwa ketika adanya permohonan PKPU oleh kreditor, itu dalam beberapa literatur yang peneliti dapatkan, baik dari pendapat para praktisi dan juga pihak dari Mahkamah Agung mengatakan bahwa memang dalam beberapa case itu PKPU digunakan oleh kreditor untuk mempercepat kepailitan. Dalam konteks begini, ketika kepailitan itu membutuhkan waktu selama maksimal 60 hari. Sementara untuk pilot, dan ketika diputus pilot pun juga terbuka upaya hukum bagi debitor untuk membela diri dalam konteks kasasi dan peninjauan kembali. Berbeda ketika pilot karena proses PKPU. Nah, ketika proses PKPU itu bisa pilot hanya dalam waktu 20 hari dan tidak ada upaya hukum. Jadi ini bisa digunakan oleh kreditor untuk membunuh secara perlahan-lahan si debitor agar dapat melakukan pemberesan secara cepat. Oleh karena itu inilah yang menjadi potensi itikat buruk yang bisa dilakukan oleh kreditor, dan ini ditangkap oleh MK dan kemudian keluarlah putusan MK terkait dengan dibukanya upaya kasasi. Namun menurut peneliti ini tidak menyelesaikan masalah di hulu. Mungkin itu Pak. Oke, baik. Terima kasih Agung. Saya cukup sekian dari saya, Prof. Oke. Terima kasih, Prof. Baik, makasih Bapak Dr. Aswan Rauf. Berikut saya. Hanya beberapa saja yang ingin saya klarifikasi kembali karena kita sudah banyak berdiskusi. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, tadi yang ditanyakan juga oleh Pak Dr. Winer Sitorus. Mengapa Anda tidak memasukkan itu lex spesialis fungsional? Cukup panjang diskusi kita mengenai itu. Ya, tetapi Anda kelihatannya enggan untuk menyampaikan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda selalu mengatakan bahwa alasan untuk mendahulukan upah itu karena dia adalah utang harta pilot. Saya tidak terlalu jelas apa yang Anda maksud itu dengan utang harta pilot. Ya. Dan kenapa mesti kalau ya bukankah semua ketika dinyatakan pilot lalu kemudian masuk ke dalam budel didaftarkan sebagai kreditor ya semuanya dibayarkan dari utang harta pilot. Gitu. Karena tadi bahwa kepailitan itu adalah sitaan umum sehingga seluruh hartanya itu adalah harta pilot. Ya. Bahkan kalau menurut saya sebenarnya ketika seseorang itu pemegang kreditor separatis, yaitu tidak boleh memasukkan itu sebagai harta pilot ya sebelum selesai separatis itu. Ya, karena di pasal 55 itu seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Berarti harus itu selesai dulu. Nah, yang terakhir Anda katakan 2 kali kasasi, itu juga yang penting. Perlu penjelasan apa yang dimaksud dengan 2 kali kasasi dan mengapa Anda tidak melihat bahwa
kepailitan itu justru undang-undang kepailitan itu justru mensalimi undang-undang jaminan seperti yang kita selalu diskusikan. Silakan. Itu yang saya tanya. Baik Pak, mohon maaf Pak, mohon izin menjawab Prof. Ya, silakan. Ya. Baik Prof, izin menjawab. Jadi kenapa kemudian peneliti beranggapan bahwa hukum kepailitan tidak bertentangan dengan hukum jaminan, karena ini bertitik tolak dengan proposisi yang telah peneliti ucapkan di awal, bahwa terkait dengan suatu tujuan dan ketentuan itu merupakan hubungan system of logic. Artinya tujuan adalah bentuk abstraksi dari suatu ketentuan, sedangkan ketentuan merupakan bentuk daripada konkretisasi dari suatu tujuan. Nah, ketika kemudian selama ketentuan itu masih sejalan dengan tujuan lahirnya suatu undang-undang, dan ternyata undang-undang itu adalah merupakan lex specialis daripada terbiasa nanti daripada itu membandingkan, ya. Dari hukum jaminan, maka peneliti menganggap bahwa ini tidak bertentangan karena masih sejalan dengan tujuan lahirnya dari undang-undang kepailitan. Mungkin itu, Prof. Pertanyaan saya gini, seolah-olah Anda melihatnya itu datar-datar saja, tidak ada masalah. Padahal kalau kita lihat ke bawahnya, ya, termasuk yang Anda permasalahkan tadi, kenapa 59 juga tidak disebutkan, itu kan justru menggambarkan bahwa itu pensaliman sebenarnya. Karena apapun, ya, kreditor separatis itu tidak boleh diganggu. Ya, untuk apa juga saya meminta jaminan kalau saya nanti ujung-ujungnya supaya saya tidak diganggu. Itu kan tujuannya orang. Untuk meminta jaminan itu kan seperti itu. Kenapa mesti jaminan khusus? Karena mereka tidak ingin diganggu oleh yang lain. Itu ya. Artinya tanpa jaminan khusus memang semua terjamin kan gitu. Di 1131 itu. Semua terjamin. Tetapi saya ingin lebih spesifik, lebih spesial gitu ya. Mengapa saya memasukkan itu di 1132, 1333? Karena saya tidak ingin diganggu. Ya, dan itu undang-undang mengatur. Nah, kemudian kita lihat juga bahwa ya silakan saya jalan dengan itu, karena kepailitan itu akan berjalan seterusnya, gitu ya, sepanjang belum selesai. Kan kita dikejar di Indonesia itu kan orang dikejar sampai di akhirat, itu kan sepanjang utangmu belum selesai, baik yang ada maupun yang akan ada. Jadi kenapa tidak mereka yang kepailitan ini bersabar, karena Anda memang kreditor konkuren, gitu ya. Ya, jadi Anda bersabarlah. Akan ada nanti kekayaan. Di mana antara lain kekayaan itu datang? Dari sisa penjualan eksekusi kreditor separatis. Kan di situ Anda masuk lagi, dapat lagi di situ. Karena memang jangan berharap di kepailitan itu kita bisa dapat pemenuhan. Ya, kecuali kalau itu going concern. Ya. Kalau itu kepailitan dan berakhir dengan pemberesan, jangan berharap Anda dapat sepenuhnya pada saat itu. Karena itu harapan untuk mendapatkan sepenuhnya itu pada masa yang akan datang. Karena diatur di 1131. Itu maksud saya. Seperti itu. Tapi apapun ya silakan. Tidak ada masalah. Nah, kemudian yang selalu Anda sebutkan itu utang harta pailit apa itu? Kalau upah buruh. Upah karyawan itu. Apa yang Anda maksudkan itu? Upah harta pailit. Yang satunya penghasilan lain bukan utang harta pailit. Mohon maaf, Prof. Mungkin maksudnya upah tergolong utang harta pailit, Prof. Iya, Anda selalu katakan itu 2 kali kepada Pak Dr. Aswan dan Pak Dr. Winer Sitorus, Anda menjawab itu. Karena ini utang harta pailit. Lalu kemudian kalau utang-utang penghasilan lainnya yang masuk di bawah separatis, itu apa? Baik, mohon menjawab, Prof. Ya, silakan. Jadi kenapa upah buruh ini dikategorikan sebagai utang harta pailit, Prof? Karena sifatnya
kalau menurut putusan MK dia mengatakan bahwa ini dikategorikan sebagai setara dengan figurator. Nah, kenapa setara dengan figurator? Ketika kemudian kreditor separatis pun didahulukan, diletakkan di nomor 1 dalam pelunasan, maka dia tetap juga akan keluar pembiayaan untuk figurator. Nah, itu disitulah Ada istilah utang harta pilot gitu ya. baik, Prof. Itu yang saya mau tahu, apa yang Anda maksudkan itu selalu dengan utang harta pilot, sehingga dia ditempatkan di atas setara dengan figurator. Sementara upah-upah lainnya atau penghasilan lainnya itu di bawah. Jadi dia apa itu upah, apa itu upah utang harta, apa utang itu? harta pilot. Baik. Yang di bawahnya separatis juga utang harta pilot. Baik, Prof. Itu kalau di putusan MK, Prof, dia katakan sebagai pengeluaran sebelum ini, Prof, pengeluaran yang dikeluarkan dari total utang pilot. Beda utang pilot. Kenapa dibayarkan dari harta pilot kalau dia dikeluarkan? Nah, itulah artinya harusnya itu yang Anda kritisi dari pendapat Mahkamah Konstitusi. Bahwa itu tidak betul. Karena apapun yang dibayarkan, ketika orang dimasukkan ke dalam kreditor, panitia para kreditor, ya itu dibayarkan dari harta pilot. Nah, sebenarnya pertimbangannya bukan di situ. Kenapa privilege didahulukan? Itu biasanya karena itu rasa kasihan gitu ya. Kalau orang kaya apa sih? Tapi kalau dia gaji buruh itu nasibnya orang di situ, makanan pokok, gaji pokoknya di situ. Ya, kalau pengusaha berapa utangnya biasa kepada pengusaha? Ya, itu kan pasti triliunan, miliaran. Tapi adakah gaji buruh yang sampai miliaran? Kan tidak. Ya, kalau itu yang menjadi pertimbangan, saya sependapat bahwa alasan kemanusiaan, bukan asal harta. Ya, kenapa didahulukan itu rasa kemanusiaan. Jadi privilege itu juga menjadikan pertimbangan itu kemanusiaan. Coba lihatlah di 1139, 1149, kamu lihat di situ upah, gali kubur, apa segala macam, gaji bagi suster, gaji bagi guru dan seterusnya. Itu kan semua bagi tukang-tukang. Itu kalau kita lihat seperti itu, kalau kita menggali lebih jauh, itu lebih kepada alasan kemanusiaan. Jadi dari sisi kemanfaatan, kalau orang bicara dari tujuan hukum itu, sisi kemanfaatannya. Kalau orang buruh dikasih 1 juta, 100 juta, itu luar biasa gembiranya. Tapi bagi pengusaha dikasih 100 juta, tidak ada apa-apanya. 1 miliar saya dia ketawa. Itu. Adakah buruh yang mendapatkan pesangon 1 miliar? Enggak. Seperti itu. Jadi dari sisi itunya. Ya, 2 kali kasasi, apa yang ada maksud itu terakhir? Baik, Pak. Karena saya harus menguji lagi satu nih. Baik, Prof. Ya. Mohon izin menjawab, Prof. Silakan. Baik. Kalau kita melihat putusan MK yang terbaru, Prof, Ya. dia mengabulkan adanya pasal 235 ayat 1 dan 293 untuk dilakukan upaya kasasi. Nah, kalau kita lihat pasal 235 dan 293 itu berada dalam satu bab, yaitu proses PKPU. Nah, proses PKPU itu bisa dilakukan oleh 2 kreditor dan debitor. Nah, ketika kita melihat pasal 235 yang dikabulkan oleh MK untuk diajukan kasasi, itu adalah PKPU yang diajukan oleh kreditor. Nah, ketika itu PKPU sementara yang bisa diajukan kasasi. Nah, ketika ternyata di proses kasasi debitor kalah, maka tidak otomatis pilot, tetapi melanjutkan penyusunan proposal perdamaian sampai 270 hari yang dimaksud di pasal 293, Prof. Yeah. Nah, ketika ternyata kasasi PKPU sementara itu ditolak, dan ternyata lagi ketika debitur menyusun proposal perdamaian dan ditolak lagi, jadi dia bisa mengajukan kasasi 2 kali yang bisa bersumber yang sama, yaitu berasal dari kreditor yang mengajukan
PKPU. Jadi di sini potensi kasasi 2 kali itu bisa terjadi, Prof. Ya, jadi harusnya di situ sarannya bahwa kalau PKPU itu berasal dari debitur, itu tidak perlu memang ada kasasi. Nah, tapi kalau itu dari kreditor, ya untuk sementara ini ya, tapi saya lebih sependapat memang dengan Anda bahwa tidak ada hak bagi kreditor untuk mengajukan PKPU, yaitu seperti itu kan. Nah, jadi kalau misalnya dia PKPU-nya wajar saja tidak perlu ada kasasi sebenarnya kalau PKPU itu dari debitur. Karena nanti kan ujung-ujungnya tetap ditolak gitu ya. Kasasi juga kan orang diajak damai tidak mau damai kan lanjut saja seperti itu. Ya, tapi kalau ya jadi intinya itu memang di kreditor tidak perlu ada. Saya kira itu mungkin penilaian dari Pak Dr. Winar, Pak Aswan mungkin. Sudah masuk mungkin. Sudah, Prof. Sudah lengkap, Prof. Sudah. Oh Ya, iya. Oke, baik. Ya. Baik, Saudara Agung, ya tidak perlu harus men-scoring, ya. Jadi nilai rata-rata dari para penguji itu adalah 92,50, ya. Berarti Anda mendapatkan nilai dalam huruf itu dengan A, ya. Perolehannya SKS-nya 150 SKS, nilai minimal transkrip B+ melakukan pengulangan tidak ada, lama studi 4 tahun 6 bulan, indeks prestasi kumulatif 3,92, indeks prestasi belajar 3,48, predikat kelulusan sangat memuaskan. Ya, demikian pembacaan yudisium saudara. Dan ya saya berharap Anda tetap belajar dan belajar ya. Ya karena itu Anda bisa merasakan seperti apa kalau orang belajar ya kita mendalami sesuatu gitu ya. Ya kalau ada kesempatan ya silakan melanjutkan studi itu lebih bagus. Ya. Dengan demikian ujian saudara dinyatakan selesai ya kepada para penguji Bapak Dr. Aswan Raub SHMKN dan juga Bapak Dr. Winar Sitorus SH MH LLM. Saya ucapkan terima kasih ya atas kehadirannya dan kepada Agung Saputra. Saya ucapkan selamat buat saudara, selamat buat keluarga saudara. Ya itu perlu Anda tahu bahwa ya saudara bisa berbangga dengan gelar yang saudara peroleh, tetapi gelar itu bukan untuk dibangga-banggakan gitu ya. Kita boleh berbangga tapi bukan untuk dibangga-banggakan. Ya, karena pakailah ilmu padi semakin berisi semakin merunduk seperti itu. Itu yang lebih bagus. Kita tidak perlu harus memperkenalkan diri bahwa saya sarjana, saya magister, saya doktor. Itu jauh lebih bagus ketika orang tahu yang bicara itu siapa gitu ya, daripada kita memperkenalkan diri ternyata kita salah bicara malah mengaku diri sarjana dari Unhas lagi tapi bicara tidak tidak karuan. Lebih baik kita tidak memperkenalkan diri biar orang lain yang kagum, dan kekaguman itu menjadi lebih berarti ketika orang tahu tanpa kita harus memberitahu. Itu nasihat saya. Sekali lagi saya tutup ujian ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Oke, saya izin lip ya karena